Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di sini kita memasuki bab 9 yaitu firwall. Di sini ada 17 materi. Langsung saja materi yang pertama yaitu konsep chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firwall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firwall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai, yaitu dapat menggunakan chain input digunakan untuk memproses paket yang masuk ke dalam router, sedangkan output digunakan untuk memproses paket yang keluar dari router. Dan kemudian ada forward, yaitu memproses paket yang hanya melewati router. Masuk materi yang kedua yaitu konsep if dan then. Jadi if artinya adalah jika, sedangkan then adalah maka. Langsung saja kita terapkan konsep ini ke Mikrotik. Di sini saya sambungkan dengan Winbox, masuk aplikasi Winbox. Lalu menu IP, lalu firwall, dan pilih firwall pada menu add yang ini. Nah, lalu bagian general yang artinya parameter yang menentukan suatu paket yang diizinkan atau diblokir paket yang dimaksud protokol. Ada banyak sekali, misalkan ICMP, TCP, dan lain-lain. Jadi paket yang akan difilterkan memiliki settingan sesuai dengan kebutuhan TCP. Kemudian untuk konsep then ada di action. Di menu action ini penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau drop. Langsung saja kita coba aplikasi Pinet. Untuk memblokir akses Facebook dari PC pada konsep if, di bagian chain isi forward karena ia melewati router untuk di bagian SRC kita IP laptop kita, yaitu 192.168.99.253. Di bagian DST kita isikan IP Facebook. Nah, untuk mengetahui IP Facebook, kalian bisa buka command prompt lalu ketikkan IP 31.13.95.35 dari Facebook tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan 31.13.95.35. Di sini saya mendapatkan IP 31.13.95.35. Karena facebook.com itu adalah HTTPS, maka pada protokol kita pilih TCP karena HTTPS termasuk ke dalam TCP. Isikan port untuk HTTPS yaitu 443, lalu action. Kita pilih drop untuk memblokir akses Facebook. Seperti ini konsep dari if. Masuk materi yang ketiga yaitu konsep trace. Jadi konsep trace pada firwall itu terdapat dua yaitu accept view drop ani dan drop view accept ani. Dari topologi kita memiliki 5 buah PC yang akan kita coba untuk konsep ini. Yang pertama, kita coba 2 komputer agar tidak bisa ping ke internet, sedangkan yang lainnya bisa. Dan yang kedua, kita coba kebalikannya untuk kasus pertama kita akan gunakan stretch, kedua yaitu drop view accept karena artinya blokir beberapa dan diizinkan yang lainnya, sedangkan untuk kasus yang kedua dia bisa gunakan stretch accept view drop ani. Masuk materi yang keempat yaitu studi kasus. Beberapa kasus yang akan kita coba diantaranya adalah hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Kemudian hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC
yang tidak bisa akses internet, sedangkan yang lainnya bisa. Dan yang terakhir kita akan mencoba memblokir YouTube. Langsung saja kita coba. Pada kasus pertama, di sini kalian pastikan semua perangkat pada terblokir, telah running atau menyala. Kita akan buat hanya VPC 1 yang bisa ping router kalian bisa buka Windows. Pilih menu IP dan virtual klik add. Untuk kasus ini kita bisa gunakan child input. Karena source address berasal dari VPC dan berakhir di router. Dan untuk trace yang kita gunakan adalah agit view drop ani. Lalu pada bagian src IP kita masukkan IP VPC 1, kita bisa cek inet lab VPC 1. Cek dengan sound IP, lalu masukkan ke dalam kolom src winbox. Kemudian untuk protokol yang kita gunakan adalah ICP, ICMP. Karena PVC 1 kita izinkan untuk akses internet, maka di bagian action kita pilih accept, kemudian kita klik apply, lalu oke. Di sini kita telah berhasil melakukan accept view. Sekarang kita bisa lanjutkan untuk membuat push drop ani. Kita bisa klik add. Kemudian pada chain kita pilih input. Kali ini IP-nya kita biarkan kosong. Pada protokol yang akan kita gunakan adalah ICMP, karena nantinya di VPC 2 hingga VPC 5 kita buat agar tidak dapat melakukan ping. Pada bagian action kita ubah jadi drop. Kita klik O. Di sini kita bisa lakukan pengujian buka VPC 1. Lalu ketikkan ping IP routernya, yaitu yang 192.168.99.1. Lalu ketikkan ping IP routernya, yaitu ping 192.168.1.10. Di sini ia berhasil ping. Selanjutnya kita akan coba VPC 2. Di sini akan muncul timeout. Begitu juga dengan VPC yang lainnya. Lalu bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan 2 yang dapat melakukan ping router, sedangkan yang lain tidak? Maka kalian hanya perlu menambahkan rules untuk VPC 2. Sebelum itu saya akan menambahkan sebuah server ke dalam topologi. Kita klik kanan, lalu node, lalu pilih provisi, namanya kita ganti server. Bagian ikon kita ganti server juga. Di description kita ganti server. Setelah itu kita save.
Untuk servernya akan saya sambungkan dengan router. Nah, di sini jika sudah kita bisa melanjutkan mengenai studi kasus yang kedua, yakni membuat beberapa VCC bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Pertama-tama kita identifikasi tipe chain yang akan kita gunakan karena kita akan mencoba ping dari VPG ke server karena ia melewati router, maka kita akan menggunakan chain forward. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu pada Ethernet 3 pada bagian IP, lalu addresses, lalu kita add, tambahkan IP mikrotiknya misal 192.168.88.1/24. Misal IP-nya 192.168.88.1/24. Interface-nya kita Ethernet 3, klik OK. Selanjutnya kita bisa konfigurasi di servernya. Kita ketik server terminalnya, IP-nya misal IP 192.168.88.2/24 192.168.88.1/24. Dan kita definisikan gateway-nya menggunakan IP mikrotik. Jika sudah, kita bisa buka window menu IP everywhere. Sebelumnya kita bisa klik dulu dengan klik tanda X, kemudian add. Pada bagian chain kita gunakan forward. Untuk source address kita akan gunakan IP milik divisi 3 dan 4. Yang kita dapat bisa langsung isikan saja 192.168.99.254. Kemudian didefinisikan DSM address-nya dengan menggunakan IP milik server yaitu 192.168.88.2. Pada protokol kita gunakan ICMP. Pada action kita ubah menjadi accept. Lalu apply, kemudian copy. Untuk menambah rules divisi 4 general, kita pemilik divisi 4. Apply, oke. Berikutnya kita akan buat rules drop-nya, klik add, chain masih sama, forward, SRC kosongkan saja, DSE kita isikan IP servernya,
protokolnya IGMB action ubah drop apply. Oke. Kita akan melakukan pengujian di VPC 3 dulu. Kita ketikkan ping IP server ping 192.168.88.2. Di sini bisa secara otomatis fungsi 4 juga akan berhasil. Jika di ping langsung coba pada fungsi lain yang terblokir, misalnya pada VPC 2 kita ping IP servernya yang 192.168.88.2. Di sini akan muncul timeout. Masuk materi yang ke-6 yaitu studi kasus yang ketiga. Kita akan membuat divisi 2 terlima agar tidak dapat mengakses internet dan lainnya kita bisa akseskan. Pada kasus ini kita akan gunakan stress drop VACEP ANI, sedangkan untuk tipe C-nya yang akan kita gunakan adalah forward. Langsung saja kita konfigurasi di Aptus Winbox. Menu IP firewall di sini konfigurasi sebelumnya sudah saya disable. Kemudian kita akan klik add. Klik add. General didefinisikan IP-nya menjadi forward. SRC kita isikan dengan IP VPC 2. Pada protokol pilih IGMB. Pada out interface isi pada out interface yang mengarah ke ESP yaitu Ethernet 1 pada action pilih drop apply copy. Kita ubah IP-nya general menjadi milik VPC 5. Kemudian klik apply. Oke. Kita tambahkan rules untuk ACEP ANI. Di sini kalian klik add. Lalu pada bagian general chain pilih forward. Pada protokol pilih IGMB dan out interface pilih Ethernet 1. Di bagian action pilih accept, apply dan oke. Lakukan pengujian, kita lakukan di VPC 2 terlebih dahulu. Ping 888.
Jika muncul output seperti ini, berarti ia sudah tidak mendapatkan akses internet. Maka secara otomatis PVC 5 pun tidak memiliki aksesnya. Sedangkan di sini kita coba di PVC 1 masuk materi yang ketujuh, yaitu studi kasus yang keempat. Sebelum melanjutkan studi kasus yang keempat ini, kita akan menambahkan satu perangkat lagi pada topologi, dan perangkat ini memiliki tampilan kalian bebas menggunakan vendor mana di sini saya akan menggunakan Linux dan klik kanan, klik Node, pilih Dr. EI. Untuk nama dan deskripsi saya ubah menjadi Linux. Pada ikon ubah desktop Linux, jika sudah kemudian centang pada Ethernet 1 pada primer konsole, ke RTP, lalu save. Lalu bisa sambungkan pada switch. Nah, kita sudah selesai topologinya, kita bisa lanjutkan studi kasus yang keempat ini. Menu IP, firewall, filter. Untuk konfigurasi firewall, filter sebelumnya sudah saya disable. Kali ini semua PC akan kita blokir. Aksesnya kita akan menggunakan stress drop. Ini di sini kita klik add general chain forward, karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Untuk SRR address bisa dikosongkan saja karena kita akan memblokir seluruh klien. Kemudian bikin protokol, kita pilih TCP. Dan kita berikan DSE port milik TCP, yaitu 443. Lalu ke menu advance, pada TTS pada TLS host youtube.com.
Bintang ini menandakan segala kata apapun yang mengenang unsur youtube.com itu akan otomatis terblokir pada action. Kita pilih drop, kita klik O, aplikasi Pinet. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser berbasis GUI milik Linux. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser berbasis GUI milik Linux. Klik pojok kanan titik 3 akan mengakses melalui jaringan privat yaitu mail, ikon atau window. Setelah itu kita coba ketik youtube.com. Ia tidak bisa diakses karena sudah tertutup. Masuk materi yang ke-8 yaitu firmware. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan aktivitas melalui firmware filter dengan menggunakan action log. Masuk materi yang ke-9 yaitu NTP, yaitu Network Time Protocol, merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firmware ini yaitu memblokir berdasarkan waktu, namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SNTP, yaitu merupakan NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode NTP ada 4. Yang pertama adalah server sebagai penyedia call, yang kedua ada klien sebagai penerima, dan yang ketiga ada PMI, serta yang terakhir adalah broadcast dan multicast. Langsung saja ke window, buka menu sistem dan pilih SNTP client bagian enable. Kita checklist. Pada bagian primer NTP server kita isi dengan time Indonesia yaitu 0 ttid.on/ntp.org. Kemudian untuk secondary isi sama, namun bedakan pada angkanya 1.id.on.ntp.org. Klik apply. Dan bagian model akan berubah menjadi unicast. Selanjutnya bisa kita lakukan perubahannya waktunya sesuai dengan negara pada menu sistem. Lalu plug. Iya menunjuk jokot.
Pada time zone kita ketikkan Asia Jakarta. Lalu apply. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Selanjutnya kita akan login YouTube, menu IP firewall. Pada bagian rules terakhir kita double klik. Kemudian pilih ekstrak. Bagian time. Bagian time isikan jam 9 sampai 10. Jam 9 sampai 10 misalkan, maka klien bisa mengaksesnya pada jam tersebut. Kemudian di sini ada pilihan HI. Di sini saya centang semua. Kita lakukan pengujian, klik off. Karena saat ini sudah jam 1, maka dipastikan aksesnya terblokir. Di sini saya ketikkan youtube.com. Maka dia akan muncul loading dan tidak dapat diakses. Masuk materi yang ke-10 yaitu konsep address list. Firewall address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama address list. Juga bisa sebagai action firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan dimasukkan ke dalam ICE. Caranya kita bisa ke menu IP firewall. Pilih address list. Misalkan terdapat klien nakal, maka di sini bisa kita tambahkan saja add identitas klien. Identitas klien tersebut bisa di sini klien nakal. Dan untuk IP-nya misalkan 192.168.1.10. Lalu apply, oke. Kemudian misalkan ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, maka kita klik add, beri nama klien nakal.
Lalu bagian IP tuliskan rank IP-nya, misal 192.168.1.1.60. Maka IP yang termaksud dalam rank ini aksesnya dapat kita atur. Masuk materi yang ke-11, yaitu address list untuk firewall filter. Address list dapat dimanfaatkan untuk penerapan firewall filter dibandingkan dengan kita membuat rule satu persatu, maka akan lebih mudah jika menggunakan fitur ini. Kita coba pada window IP dan firewall di bagian filter. Terus kita enable gunakan salah satunya. Nah, karena sebelumnya pada PBC kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang akan kita setting secara statik. Kita akan gunakan rank IP VPC1 IP 192.168.99.31/24 gateway 192.168.99.1. Lakukan di semua PC. Di sini IP-nya 32/24, gateway-nya 99.1. Di sini 33, di sini sama 1. Lakukan di semua PC. Jika sudah, kita akan membuat beberapa VPC dapat mengakses window, IP, firewall, router, sedangkan yang lain tidak bisa menggunakan firewall filter. Di sini kita buat terlebih dahulu address list, add, beri nama, approve, address kita berikan rank IP yang di sini saya gunakan IP VPC1 dan VPC2. 192.168.1.1.32. Apply, oke. Menunggu terus. Ini kita kosongkan. Advanced SRC. SRC address list yang bernama approve. Untuk menu action, accept, lalu apply, oke. Selanjutnya lakukan pengujian pada PVC1. Yang akan kita coba ping ke router yaitu ping 192.168.99.1. Di sini sudah bisa. Otomatis VPC2 bisa kita coba VPC3 ping router dari VPC lain. Ping 192.168.99.1. Masuk materi yang ke-12, yaitu address list untuk firewall NAT. Kita akan mencoba terapkan pada studi kasus ya. Ini membuat beberapa VPC saja yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Di sini saya definisikan PVC1 sampai yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita konfigurasi di Winbox. Kita bisa membuat address list terlebih dahulu. Untuk nama saya VPC 1 dan 4. Kita tuliskan IP-nya
192.168.99.31 192.168.99.34 kita apply. Oke. Kita ke menu NAT. CSS ini isi dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu PPC 4 dan menu action, pilih mesh quality, apply. Oke. Langsung saja kita pengujian di PPC 1 akan ping 88. Anjir muter lah kamu mending kan muncul timeout karena kita sudah setting yang dapat mengakses internet hanyalah VP 1 hingga 4. Masuk materi yang ke-14, yaitu ViewNAT DNAT. DNAT atau destination dapat digunakan ketika klien internet ingin mengakses jaringan lokal kita. Untuk membantu pemahaman kita, di sini saya akan mengembangkan topologi terlebih dahulu, yaitu menambahkan web server Apache untuk perangkat Linux. Di sini saya matikan terlebih dahulu, kemudian saya delete. Bisa klik kanan, Node. Di sini pakai Dr. EI. Image pakai yang Apache 2. Pilih Apache untuk nama, saya definisikan dengan nama Dr. Web Server. Di bagian Ethernet 1 static IP saya isikan 192.168.99.40/24 agar ia satu network dengan IP MikroTik di Ethernet 2. Di bagian default isikan 192.168.99.1. Bagian DNS kita 88. Primary console telnet dan pilih SSH. Jika sudah, klik save. Setelah itu kita bisa start.
kita bisa start dan sambungkan dengan switch. Kita jalankan terminalnya. Di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu menggunakan perintah if config ethernet 1. Ia sudah running dan IP route IP-nya sudah tersetting. Kemudian kita coba ping 88 yang dapat mengakses internet IP firewall menu NAT double klik advance src list kosongkan apply double klik lagi action mas query sini kita bisa coba ping 888 internet kembali ya sudah berhasil ping. Menu IP lalu firewall NAT. Di sini kita tambahkan rule baru. Rule ini digunakan jika ada rangkaian Ethernet 1 double klik yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server general, maka dia menggunakan IP public MikroTik yang sudah static. Action. Di sini menu IP Di sini menu IP address, saya sudah mempersiapkan IP publiknya di bagian menu addresses. Saya memiliki 3 IP publik yang berada di atas. Bisa pause pada bagian ini untuk melihat lebih detail. Maka di sini saya lanjutkan untuk membuat rule-nya. Di bagian general, pilih DST-NAT. Di bagian protokol, karena dia ingin akses ke web server, maka gunakan TCP. Kemudian di DST port kita isikan 8181. Sehingga nanti jaringan atau port perangkat yang terhubung ke jaringan dia harus menggunakan port 8181 bagian DS address. Kita isikan IP public MikroTik yang static 192.168 .127 .137. Bagian action DST-NAT. Di bagian untuk address
kita isikan IP address-nya si server, yaitu 192.99.40. Untuk port, karena web server itu menggunakan protokol TCP, jadi portnya 80. Jika sudah, Pinet Lab, buka jendela baru, ketikkan IP public server dan portnya 192.168.127.135, portnya 8181. Masuk materi yang ke-16, yaitu DNS server. Saya melanjutkan action pada DSNet, yaitu IP. Kita bahas mengenai DNS terlebih dahulu. DNS server atau domain name system adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi atau mentranslate alamat IP ke domain, ataupun sebaliknya dari domain ke IP. DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada carian lokal dan bisa diakses menggunakan domain. Pada aplikasi Windows, menu IP, lalu DNS. Pada bagian allow remote request, kita centang, lalu static, kita add. Bagian nama saya server1.mydomain.com. Pada address addresses 192.168.88.3, lalu apply. Copy. Untuk namanya ganti server 2. Ubah addressnya milik web server Apache 127.137. Apply. Oke. Kemudian kita uji di VPC 1. Pastikan server sudah mendapatkan IP dan DNS pada VPC sudah diubah menjadi server 1 terlebih dahulu. Ping server 1 mydomain.com. Nah, di sini berhasil ping. Selanjutnya kita coba ping server 2. Ia juga berhasil. Gunakan ketika akan membelokkan traffic router itu sendiri, contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect, akan lebih mudah dipahami. Kita akan buka aplikasi Windows. Ke aplikasi Windows, pada menu IP lalu keluar dengan F. Lalu pada action kita ganti DSNet. Ada kolom untuk address, kita bisa menentukan ingin melemparnya ke mana. Sedangkan kita jika menggunakan direct, ya tidak akan to address-nya karena paketnya akan dilempar ke router sendiri.
Kita coba terapkan pada DNS server, tetapi sebelum VPC1 show IP itu VPC yang kita miliki harus menggunakan DNS Muprotik di Ethernet 2, yaitu 991. Bagaimana jika IP DNS-nya bukanlah IP Muprotik seperti 808, maka kita tidak bisa melakukan pengujian karena sebelumnya kita telah mengkonfigurasi DNS dengan spesifikasi menggunakan IP Muprotik, tapi kita bisa menggunakan action redirect. Kita buka Sandbox, menu IP, lalu firewall, add general chain. Kita gunakan DSNAT, lalu protokol menggunakan UDP, DST port untuk portnya 53, bagian DS ada 88, menu action menggunakan redirect, apply, oke. Kemudian lakukan pengujian aplikasi Windows.com.